Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Ekonomi Koperasi dan Keuangan. Pada pertemuan kali ini kita membahas koperasi dalam sistem pasar. Jadi, koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara khusus. Di koperasi tidak hanya bersaing dengan koperasi, tapi dia juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Pasti harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi. Kekuatan koperasi itu apa aja? Ada economic of scale, adanya pembelian barang yang banyak. Karena ini koperasi, sistemnya adalah masyarakat, jadi pembelinya pun masyarakatnya ada banyak. Kemudian bagian position di pasar, di kekuatan bagaimana koperasi dalam menawarkan produk lebih ke door to door atau lebih lingkungan masyarakat. Kemudian kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian karena adanya internal market dan external market. Tapi karena ketidakpastian ini, karena sistem di koperasi itu, jadi sama-sama resikonya ditanggung bersama antara anggota. Kemudian yang keempat, memanfaatkan linkage market dan transaksi cost atau biaya transaksi sebagai akibat self-control dan self-management. Jadi, anggota diwajibkan untuk mempunyai sifat melawan keegoisan untuk mementingkan diri masing-masing anggota. Itu biaya transaksi, kemudian lingkungan masyarakatnya, jaringan antara pasarnya dapat terjalin dengan kuat. Kelemahannya, prinsip keanggotaan koperasi kan terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, prinsip kontrol yang secara demokratis, yaitu bebas. Boleh iya, boleh enggak, kan tergantung dari anggota. Kemudian yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa. Kalau jasanya ada yang banyak, maka nanti sisa hasilnya banyak juga. Ini yang melemahkan koperasi. Yang keempat, prinsip bunga terbatas atas modal disesuaikan dengan modal yang ada di koperasi. Untuk bisa memperkecil tingkat kelemahannya, ada beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial, batasan yang dibuat-buat. Kemudian, kedua, koperasi dapat memberikan minat tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota, dibatasi, sesuaikan dengan perjanjian atau kesepakatan di awal. Kemudian bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, yaitu bunga yang sama dengan pasar. Tetap ikutin bagaimana lingkungan di luar koperasi itu bertindak atau berlaku. Kemudian memasukkan modal pada koperasi dengan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, maka besar jasa yang diberikan itu untuk kelemahan dari koperasi sebelumnya yang tadi kita bahas. Koperasi dalam rantai tata niaga itu terdiri dari 3 pelaku, yaitu ada produsen, konsumen, sama pedagang atau perantara. Jadi ketiga pihak ini akan saling berkaitan. Pedagang sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Kalau perusahaan ada integrasi, nah pasti juga dapat melakukan integrasi vertikal ke hulu atau ke hilir dengan membentuk koperasi primer, sekunder, atau tersier di sepanjang jalur tata niaga yang tadi 3 pelaku tadi. Kemudian tingkat efisiensi yang disebabkan integrasi vertikal, terutama karena adanya efek sinergi yang timbul oleh penggabungan beberapa unit usaha, paling tidak dapat mengurangi biaya transaksi. Ini yang sebagai tadi kan keuntungan di koperasi. Kemudian sikap terhadap kebijakan harga. Kalau di koperasi, pembagian harga ditetapkan berdasarkan dia itu anggota atau non-anggota. Kan di koperasi itu sendiri ada
anggotanya. Jadi lebih ke membedakan segmennya, pasarnya. Itu ada anggota atau non-anggota. Beda pula harganya. Kalau di perusahaan kan tidak ada pembedaan seperti itu ya. Untuk materinya, kita mulai ke soal latihannya ya. Yang pertama, economic of scale dan bargain position di pasar merupakan salah satu bentuk kekuatan koperasi. Membatasi jumlah anggota dan bunga modal yang terbatas merupakan salah satu cara yang dilakukan koperasi untuk mengurangi kelemahan. Ya. Pada dasarnya ada tiga pelaku dalam sistem pasar, yaitu konsumen dan perantara, yaitu pedagang. Berikut adalah hal yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan di perusahaan lain, yaitu apa? Kalau di koperasi ada namanya dibedakan harga untuk anggota dan non-anggota, sedangkan di perusahaan tidak ada pembeda seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Kemudian 5, segmen pasar dalam koperasi terbagi dua, yaitu pasar untuk anggota sama dengan pasar non-anggota. Sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga semua paham. Silakan yang masih belum mengerti hubungi saya secara pribadi di email atau di chat grup atau mungkin di komen di YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.